Hamdan wa syukran lillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Persis TV di mana saja berada dan juga di pesantren Persis Bangil ini juga kita kehadiran anak-anak santri yang dari tadi sudah memperhatikan dan begitu haus akan ilmu tentang keputusan-keputusan sidang Dewan Hizbah. Kebetulan pada hari ini adalah acaranya sosialisasi keputusan-keputusan sidang Dewan Hizbah. Insya Allah pada kesempatan kali ini yang akan dibahas adalah tentang kesurupan, ruqyah dan pengobatan kesurupan jin. Insya Allah masalah ini akan dibahas, diperjelas, disampaikan oleh Al-Ustadz Kiai Haji Salam Rusad LCMA. Beliau adalah alumni dari pesantren Bangil ini. Beliau juga anggota Dewan Hizbah yang sudah pasti memahami masalah yang dibahas di Dewan Hizbah. Untuk lebih jelasnya bagaimana tentang masalah kesurupan dan pengobatan ruqyah dan pengobatan kesurupan jin, kita akan langsung saja ke Al Ustadz untuk membahas masalah ini. Mangga Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in bi umurid dunya waddin wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'an. Pemirsa Persis TV yang saya hormati dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk melakukan pembahasan sosialisasi tentang putusan-putusan Dewan Hizbah. Acara kali ini bertempat di pesantren Persis Bangil yang juga dihadiri di tempat ini oleh santriwati pesantren Persis Putri Bangil yang sudah mengikuti acara ini dari awal karena antusias untuk mengikuti putusan-putusan Dewan Hizbah. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu tentang kesurupan jin dan atau ruqyah dan kesurupan jin. Nah, permasalahan ruqyah ini sebenarnya itu permasalahan yang sudah lama. Ya. Ruqyah itu dari kata rokok. Kalau dibawa kepada arti kita dalam istilah Indonesia ini itu biasanya disebut dengan istilah jampi, ya, jampi-jampi, ya, jampi-jampi. Biasanya dipakai dulu kalau ada orang sakit atau orang demam. Nah, itu ada bacaan-bacaan tertentu yang dibacakan dengan harapan supaya penyakitnya bisa hilang. Nah, kemudian ini berkembang, ya. Kita tidak menampik bahwa memang sejak zaman jahiliyah sebenarnya ruqyah itu sudah ada. Sampai kemudian di masa Nabi SAW juga setelah kedatangan Islam, ini juga ruqyah itu tetap diakui keberadaannya. Ya, ini dulu, ya,
bahwa ruqyah itu ada. Nah, baru nanti kita bahas ruqyah yang mana yang nggak boleh, yaitu. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat nas-nas, ya, terutama dalam hadis, begitu banyak hadis yang mengajarkan tentang adanya ruqyah. Ya. Kalau kita lihat di dalam hadis, ya, umpamanya ketika Hasan dan Husain itu sakit, maka oleh Nabi dibacakan doa, ya. Nah, itu namanya Nabi dalam saat itu meruqyah, menjampi Al Hasan dan Husain dengan doa yang beliau panjatkan kepada Allah. Nah, ini namanya meruqyah orang lain. Ya. Ada juga riwayat lain yang menunjukkan bahwa Nabi SAW ketika ada orang sakit, nah, beliau meniupkan al-mu'awwazat, ya. Al-mu'awwazat yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Lalu kemudian yang bersangkutan itu adalah sembuh. Nah, ini namanya meruqyah orang lain. Ada juga Nabi SAW ketika beliau sakit, ya, yang sakit itu yang membawa beliau sampai akhir hayat, ya, beliau demam tinggi. Nah, beliau masih sempat membacakan al-mu'awwazat itu pada diri beliau, lalu beliau tiupkan ke seluruh tubuhnya. Nah, ini namanya ruqyah mandiri, ya. Ruqyah mandiri itu meruqyah diri sendiri itu. Nah, ini. Nah, pembahasan tentang ruqyah ini tentu saja tidak lepas, ya, bahwa ketika kita membaca sesuatu itu sebagai bahan untuk kesembuhan, ada harapan kita untuk sembuh. Nah, masuk ke wilayah untuk sembuh itu masuk kepada wilayah gaib. Ya. Ini. Nah, maka kalau itu perkara gaib, maka yang berhak menerangkan kepada kita bahwa ini boleh itu hanyalah Allah. Karena yang Maha Tahu itu adalah Allah. Baik itu langsung di dalam Quran maupun penjelasan itu lewat lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai wahyu yang beliau sampaikan kepada beliau, yang Allah sampaikan kepada beliau. Lalu beliau menyampaikan, mengajarkan, seperti halnya tadi yang beliau bacakan al-mu'awwazat. Ada lagi yang beliau sering baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu kalau beliau, ya, menganjurkan kalau kita berada di suatu tempat, lalu beliau mengajarkan seperti itu. Ini masuk adalah pada apa? Ruqyah. Nah, saya sudah mengatakan tadi bahwa di balik ruqyah itu ada perkara gaib. Ya. Tadi kenapa kalau kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kan Nabi mengatakan kalau orang itu membaca kalimat itu selama dia berada di tempat tersebut maka tidak ada sesuatu yang bisa membahayakan. Nah, sesuatu yang bisa membahayakan kita ini bahwa tidak ada yang, itu perkara gaib yang tahu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sudah masuk kepada perkara gaib maka itu perlu kepada dalil yang qat'i, dalil yang sharih, gitu, ya. Sehingga saya ingin mengatakan bahwa kalau itu berkaitan dengan masalah gaib, maka di situ tidak ada ijtihad. Kalau perkara gaib harus jelas dan sharih dalilnya, gitu, ya. Nah, sehingga tadi sudah dikatakan bahwa ruqyah ada, tapi ruqyah yang mana yang ada? Adalah ruqyah yang dibenarkan oleh syariat, ya. Seperti tadi yang Nabi contohkan, yang Nabi bacakan, ataupun yang Jibril pernah bacakan kepada Nabi, kan? Ada peristiwa ketika Nabi awal sakit dan sudah parah, itu kan Jibril datang
membacakan sesuatu sampai Nabi Jibril mengatakan ini arkika, ya, saya meruqyahmu, saya menjampimu. Nah tentu yang dibacakan oleh Jibril itu adalah sesuatu yang datang dari Allah, bukan asal atau atas inisiatif Jibril, karena dia malaikat tidak punya inisiatif untuk itu. Malaikat hanya melaksanakan yang diperintahkan. Nah, maka tentu saja bahwa ruqyah yang seperti itu tentu kita boleh melakukan selama itu ada tuntunan dari Rasul. Begitu juga kalau kita lihat dalam sejarah hadis-hadis yang ada bahwa ruqyah yang pernah ada pada masa Nabi itu adalah meruqyah penyakit-penyakit fisik. Ya, ini meruqyah penyakit-penyakit fisik. Ya. Berarti ada sakit perut, ya, yang digigit oleh binatang. Itu kan penyakit fisik. Itu, ya. Orang gila fisik, ya fisik. Otaknya nggak beres. Itu. Ya. Otak itu kok masuk dalam bidang fisik. Makanya orang gila bisa diobati dengan obat dokter, minimal diberi penenang karena fisik. Gitu. Ya. Tidak bisa diruqyah gitu, Ustaz. Nah, kalau yang fisik yang memang ada contoh dari Nabi bisa saja. Kalau itu ada contohnya kan, gitu. Karena saya katakan tadi di balik ruqyah itu ada perkara gaib, gitu. Nah, maka kalau kita umpamanya ada orang gila lalu kita mau ruqyah, nah ruqyah seperti yang dibacakan oleh Nabi atau oleh sahabat yang sudah dibenarkan oleh Nabi, ya. Nah sahabat ketika meruqyah itu membacakan Al-Fatihah memang belum ada dari Nabi, tapi setelah itu dia lapor kepada Nabi, lalu oleh Nabi dibenarkan atau karena ditakrir oleh Nabi, kan jadi benar itu. Nah ini jadi benar. Nah, kemudian di akhir-akhir kemudian di sini, terutama kita di Indonesia ini, itu ya, berkembang masalah ruqyah ini pada tahun 90-an, itu ya, tahun 90-an. Itu berkembang. Ruqyah ini bukan kepada ruqyah fisik. Orang demam yang ada di hadis kan demam, digigit hewan, sakit perut, atau tadi ada gangguan jiwa karena gila. Ya gila itu kan gangguan jiwa, ya. Gitu. Nah, itu yang ternyata ada gitu. Nah, namun kemudian itu bergeser itu. Perkembangan kemudian ke sini dari 90 sampai sekarang itu kemudian justru yang muncul ruqyah ini bukan kepada penyakit fisik, tetapi justru muncul ruqyah itu bergeser malah masuk kepada ranah gaib. Apa ranah gaib? Yaitu kemudian bisa mengatakan orang ini gangguan jin. Nah, jin itu kan perkara orang makhluk gaib kan? Ya, makhluk gaib. Memang kalau kita lihat dalam hadis-hadis betul, jin itu bisa saja mengganggu manusia secara fisik, ya. Karena dia punya kekuatan mata, dalam hadis jelas gangguan. Ya, Nabi ada meruqyah melindungi anak kecil itu dengan doa supaya tidak terganggu, baik itu oleh serangan mata manusia maupun oleh serangan mata jin, ya. Yang kemudian kalau sekarang serangan mata itu disebut dengan bahasa hipnotis, Ustaz. Hipnotis, ya. Ya. Bahasa hipnotis, ya. Hipnoterapi Ya. sekarang. Hipnoterapi, ya. Nah, jadi kalau dulu itu dikenal dengan istilah hipnotis untuk konsentrasi yang dikeluarkan lewat mata, ya. Ada latihan, kalau hipnotis itu melewati proses latihan panjang, itu, ya. Nah, saya tahu sedikit karena saya pernah berlatih hipnotis, ya, itu ya. Dulu kalau orang jarak 50 dari belakang saya tatap lehernya, saya bilang noleh, bisa noleh, gitu, ya. Itu dulu, ya. Nah itu latihan. Nah ini kalau kita lihat di hadis ada begitu, ya. Nah, yang kemudian menjadi masalah itu setelah masalah ruqyah ini berkembang, tidak lagi kepada penyakit fisik tadi, tapi kemudian malah dikembangkan
orang dikatakan kerasukan ya, gangguan jin, atau bahasa yang kita kenal itu kesurupan. Nah, ini kesurupan. Sering kali ya ada ya, sampai kalau ya saya juga banyak kawan tuh tim-tim ruqyah begitu, itu saya pernah berjalan sama kawan saya itu. Nah, ini perlu nih. Begitu lewat di suatu tempat langsung dia bilang, "Wah, di sini ada jin." Nah, ini dari mana taunya? Kan gitu. Ustaz sendiri merasakan Lu saya nggak tahu menaung, nggak melihat juga, nggak melihat apa-apa, tapi dia bilang, "Wah, di sini ada jin." Wah, ini tempat ini bahkan bergeser, Ustaz. Ada ruqyah tempat. Jadi bukan orang aja. Itu ya. Tempatnya di gudang rumah itu sekarang ada yang di ruqyah itu. Nah, di sampai ada tim peruqyah gitu. Nah, maka inilah yang mungkin perlu menjadi pembicaraan kita, bahwa saya ingin menegaskan kembali lagi bahwa masalah ruqyah itu masalah urusan gaib. Urusan jin juga adalah urusan gaib. Maka yang tahu, maha tahu itu hanya Allah. Kita tahu ada begini itu adalah kalau Allah menjelaskan baik langsung maupun lewat Rasul. Ya. Nah, ada orang yang mengatakan, kan di dalam hadis jelas dikatakan bahwa setan itu mengalir lewat pembuluh-pembuluh darah. Nah, saya ingin mengatakan di situ adalah kata setan. Nabi nggak berkatakan jin. Gitu. Beda antara jin dan setan, gitu ya. Ya. Kalau setan itu pasti jin. Kalau jin belum tentu setan. Gitu. Kenapa? Karena manusia juga ada yang setan. Gitu. Iya. Kan di Qurannya kan jelas ya. Musuh Nabi itu kan dua, syayatinul jin wa syayatinul ins. Gitu. Di surah An-Nas minal jinnati wan nas, setan gangguannya. Gitu. Nah, sehingga kalau kita lihat dari situ bahwa apa itu setan? Setan itu kan perbuatan yang jahat. Ya. Setiap perbuatan yang jahat yang menentang, sifatnya menentang kepada Allah, itu dapat disebut setan. Nah, jadi ketika Nabi menyebut bahwa setan itu masuk, bukan fisiknya setan. Gitu. Jadi pengaruh setan, godaan setan itu diumpamakan oleh Nabi itu merasuk ke dalam tubuh manusia seperti lewat di dalam pembuluh-pembuluh darah. Begitu halusnya setan untuk menggoda manusia. Gitu. Jadi bukan jinnya yang masuk ke dalam pembuluh darah, bahaya itu ya. Bisa stroke semua itu. Itu ya. Itu. Nah, ini ya. Nah, apalagi di kemudian ya, setelah munculnya ruqyah kaitan dengan jin, lalu muncul kemudian ayat-ayat tertentu ya. Untuk mengobati, mengeluarkan jin, baca ayat ini, setelah itu ayat ini, setelah itu ayat ini. Ya. Nah, pertanyaannya, adakah dalilnya yang menunjukkan demikian? Baca ayat ini, setelah baca itu baca ayat ini, bahkan ada yang disebut ayat pembakar jin. Itu ada. Ya. Nah, ini. Nah, saya katakan tadi, kalau membaca ayat, setelah ayat itu membaca ini digunakan untuk mengusir jin, digunakan untuk ini. Nah, ini adalah ijtihad, tapi masalahnya urusan gaib itu. Dan dalam masalah ijtihad, dalam urusan gaib itu tidak ada urusan ijtihad. Perlu kepada dalil sharih itu. Untuk menggunakan ayat ini untuk ini, ayat ini untuk itu perlu kepada dalil sharih. Ya. Sahih dan sharih gitu ya. Dalilnya jelas, sahihnya, tapi penunjukannya juga jelas itu. Nah, selama ini yang ada ya, itu adalah berdasarkan pengalaman orang atau berdasarkan pendapat seseorang, itu yang banyak ini. Maka dalam hal ini Dewan Hizbah itu perlu ya, dalam sidang-sidang beberapa tahun yang lalu ini perlu memberikan pencerahan kepada umat, karena umat pada masa itu dan sampai sekarang pun juga masih banyak orang yang bertanya, Ustaz, tentang itu bagaimana sih sebenarnya gitu. Nah, maka dalam hal ini kita di Dewan Hizbah setelah membahas itu dan meneliti hadis-hadis yang ada, baik itu hadis yang tentang
yang menunjukkan adanya ruqyah yang dari nas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu saya katakan tadi, yang ada dari Nabi itu semuanya adalah penyakit fisik. Itu tidak ada yang gangguan-gangguan yang tadi fisikis istilahnya, itu apalagi yang disebut dengan gangguan jin, itu tidak ditemukan gitu. Nah, karena itu dalam hal ini berdasarkan hadis dan dalil-dalil yang ada, maka setelah melalui pembahasan yang cukup mendalam, maka Dewan Nisbah Persatuan Islam itu memutuskan, diantara putusannya begini, bahwa ruqyah ya, dalam arti doa ataupun bacaan yang itu memang ada nasnya dari Nabi, diajarkan oleh Nabi seperti tadi bacaan al-muawwadzat atau doa tertentu, a'udzu bikalimatillahi tamat, tentu saja itu dibolehkan ya. Tentu itu dibolehkan karena ada nasnya dari Nabi gitu. Nah, tapi apakah ini bisa dikembangkan kepada yang lain? Ya tentu tidak. Terbatas pada apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, kemudian bahwa ruqyah kan seperti saya katakan tadi ada jampi ya, ada yang berbentuk bacaan, bahkan ada yang berbentuk benda, tulisan yang digantung, atau kalau bahasa kita bahwa ruqyah dalam bentuk jimat ya, jimat itu adalah bentuk benda, ada juga memang dalam bentuk bacaan-bacaan yang digunakan itu dalam rangka biasanya menangkal penyakit ya, biasanya di anak-anak ya, pakaikan apakah itu dikalungkan atau apa, itu dalam rangka mencegah penyakit katanya. Nah, tentu saja hal-hal yang semacam ini karena itu sudah melakukan sesuatu yang tidak berdasar, apalagi sudah ada sandaran kepada selain Allah, maka tentu itu masuk dalam ranah syirik gitu. Jadi dengan kata lain bahwa ruqyah dalam bentuk jimat atau biasa disebut dengan istilah azimat, jampi-jampi, itu masuk kepada perbuatan syirik gitu. Nah, termasuk dalam hal ini penggunaan ayat-ayat Al-Qur'an gitu, ya. Menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an untuk mengusir jin atau mengobati, atau dengan kata lain tadi biasanya digunakan untuk mengobati yang disebut orang kesurupan itu ya. Dengan ayat ini. Nah, ini jelas tidak ada tuntunannya dari Nabi ya. Maka itu kalau digunakan dalam seperti itu pun juga masuk ranah kesyirikan gitu ya. Kita tidak boleh melakukan begitu ya. Nah, kemudian dari fakta-fakta yang ada bisa katakan tadi bahwa kita memandang dan melihat setelah meliti dalil-dalil yang ada, maka kami berpendirian di Dewan Isbah bahwa tidak ada istilah orang kemasukan atau kerasukan jin. Nah, bahwa jin itu masuk ke dalam tubuh manusia, tidak. Ya. Nah, tetapi kalau dalam bentuk gangguan yang lain, seperti saya katakan tadi, mungkin modelnya hipnotis atau itu bisa saja. Makanya ada bacaan-bacaan, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi itu untuk apa? Untuk pencegahan. Ya, seperti makanya kalau di tempat yang tadi katakan Nabi di situ ada biasa disebut orang keramat, ya. Disebut keramat kan pasti ada jin kafirnya di situ yang suka ganggu orang kan gitu. Nah, maka untuk berlindung dari situ kan Nabi ajarkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, yang begini nih ya tentu saja kita boleh melakukan karena malah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun juga Nabi tidak mengajarkan atau memberitahu bahwa di situ pasti ada jinnya, ya, tapi di tempat yang biasa disebut orang ada. Nah, atau untuk menjaga-jaga dari gangguan-gangguan tadi, maka Nabi mengajarkan itu tadi yang disebut dengan istilah ruqyah mandiri yang dia baca sendiri itu. Nah, yang ada nasnya seperti ini sekali lagi itu dibenarkan. Tapi kalau tidak ada nasnya jangan ya. Berkaitan dengan ini sekali lagi ini urusan gaib. Kita melangkah keliru dalam urusan gaib, maka itu jatuhnya ke syirik. Ya, maka seperti yang katakan tadi.
Itulah ya pandangan Dewan Nisbah di situ, bahwa ketika kita menganggap bacaan tertentu tanpa nas dari Nabi ini dapat menyembuhkan ini, apakah itu ayat Quran atau bahkan ataupun yang lain-lain dapat menyembuhkan begini, maka itu kita jatuh kepada kesyirikan. Nah, begitu ininya penjelasan singkatnya. Iya, betul Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ini sangat menarik. Apalagi jika dikaitkan dengan fenomena saat ini Ustaz ya. Ada yang mengaku bahwa dirinya melihat jin, dirinya kerasukan jin. Berarti orang yang mengaku itu bohong. Sebenarnya apa yang dia lihat Ustaz? Ya begini. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya dapat melihat jin, pasti bohong. Ya, cita-citanya kenapa? Jin itu makhluk gaib. Tidak ada yang bisa lihat. Itu hanya Allah yang lihat. Jangankan kita, Nabi nggak bisa lihat jin. Ya, itu. Hanya saja begini, yang namanya makhluk gaib atau disebut halus, itu dia diberi kekuatan oleh Allah bisa berwujud kasar. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan saya lihat jin, saya katakan itu bohong. Yang dia lihat duplikatnya, bukan jinnya. Setelah jin itu merubah diri, apakah dia menyerupai seseorang atau menyerupai binatang? Nah, itu. Jadi yang dia lihat bukan jin, penyerupaan. Kalau bahasa ininya penampakan. Nah, itu, ya, itu. Jadi bukan jin yang dilihat itu. Ya, karena kalau fisik jinnya nggak bisa dilihat karena dia bahan gaib gitu. Ya. Maka jin itu tapi ingat bahwa jin itu biasanya menampakkan diri. Kalau orang itu sering menampakkan diri, berarti yang biasa menampakkan diri itu pastilah bukan jin yang baik itu, ya. Karena kalau jin itu mukmin, bertakwa, dia nggak akan macam-macam. Karena jin juga kan terbagi dua, ya. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Nah, yang mukmin itu pasti nanti masuk surga. Yang kafir itulah yang kemudian disebut oleh Nabi setan, menjadi pengikutnya iblis. Nah, ini yang sering mengganggu manusia gitu. Jadi sekali lagi kalau orang mengatakan saya melihat jin, saya mampu melihat jin, dia bohong, ya. Kalau dia melihat, dia bukan yang melihat, tapi jin itu yang merubah diri untuk memperlihatkan kepadanya, bukan dia yang melihat. Merubah wujud dari halus gaib menjadi nyata sehingga dia bisa lihat. Jadi yang dia lihat bukan wujud aslinya. Maka yang dia lihat mungkin kayak orang ataupun tapi binatang. Tidak bisa menentukan juga itu jin atau bukan saja. Karena bisa. Wujudnya udah bukan jin. Tidak bisa. Iya. Tidak bisa kita tentukan gitu. Ya, ya bisa macam-macam yang lain gitu. Ya. Nah, iya Ustaz. Gitu. Jadi gini Ustaz, mempercayai hal gaib tanpa dalil itu dusta. Ya otomatis. Ya, syirik. Artinya mempercayai ada yang melihat jin sementara dalil mengatakan jin tidak bisa melihat, tidak bisa dilihat, berarti yang dusta adalah yang ngomong melihat jin. Betul. Karena dalil itu sorry, begitu saja. Iya. Jadi jin itu tidak bisa dilihat, tidak bisa merasuk mempengaruhi manusia menjadi kesurupan, dan juga tidak ada orang yang bisa mengobati orang yang dikatakan kesurupan jin, gitu saja. Iya, betul. Ya. Iya. Itu berdasarkan dalil, artinya apabila ada orang yang mengatakan dia kesurupan jin, itu berarti dusta, bohong. Banyak hal, iya. Pengaruh-pengaruhnya itu banyak, ya. Jadi makanya saya sering berseloroh begini. Jin itu makhluk Allah yang punya kewajiban sama dengan kita, beribadah kepada Allah. Jangan kita menzoliminya. Ketika kita menuduh, wah ini pasti diganggu jin, nah, itu kan zolim, kita dari mana tahu? Nanti jin sakit hati. Bisa jadi. Jangan sampai kita ini berdosa kepada jin, susah minta maafnya kan? Iya. Susah. Ya, itu. Ya, ini perlu itu.
ya menuduh dia nggak berbuat apa-apa lalu kita tuduh-tuduh begitu. Nah, ini harus kita perhatikan. Ini berbahaya begini. Jadi sekali lagi urusan gaib memang salah satu dari kewajiban kita beriman itu adalah mengimani perkara gaib. Nah, maka kita wajib mengimani adanya jin, ya, tentang adanya jin. Gitu. Jelas. Bahkan surah Quran ada surah Al-Jin, ya. Jadi kita wajib mengimani bahwa ada makhluk Allah yang disebut jin, yang sifatnya dia itu adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari api, gitu. Sebatas itu saja, ya. Bagaimana wujud dia, bagaimana bentuk dia, ya kita tidak bisa tahu, ya. Dan apakah kita bisa melihat, cara supaya bisa melihat? Jelas tidak bisa. Hanya Allah yang bisa melihat hal-hal yang gaib itu. Ustaz, gitu. Ini pertanyaan lagi, San. Sebelum nanti kalau ada pertanyaan dari para santri di sini, saya dulu mau bertanya. Pernah ditemukan enggak, Ustaz, sebuah fakta bahwa ada orang yang mati karena dicekek jin? Mati karena dipukul jin. Udah ada belum, Ustaz? Baik. Sementara sekarang banyak yang merasa takut kalau di sana ada jin. Jin itu tangannya satu terus mencekik orang. Iya, baik. Terima kasih. Kuncinya begini. Ini kembali lagi jin, ya. Hati-hati nih. Bedakan antara jin dan setan. Gitu ya. Nah, ya, kalau kita bicara tentang jin, tadi ada jin mukmin, ada jin kafir, yaitu yang disebut setan tadi, ya. Nah, kalau pertanyaannya adakah fakta bahwa ada orang mati karena dicekik oleh si jin tadi, atau ditempeleng lah, atau di apa? Sampai detik ini itu belum ada, ya. Itu kalau toh ada, itu kan kata orang. Sulit pembuktiannya, polisi bingung membuktikan itu. Betul, itu. Jadi belum ada berita telah ditangkap seorang jin karena membunuh, karena belum ada. Akan susah itu. Yang ada di film, jinnya ditangkap masukkan botol. Nah, itu ada kalau di film. Begitu. Iya. Nah, gitu ya. Jadi jangan takut, karena sampai saat ini belum pernah ada orang yang mati karena jin. Tapi kalau ada orang yang mati kejedot karena takut jin, ada itu jadi. Karena takut dia lari, kejedot kepalanya mati, ada itu. Bisa ada. Itu karena ketakutannya sendiri, bukan karena jin, gitu ya. Ya itu, Ustaz. Iya. Oke, Ustaz, ini sangat jelas sekali tentang ruqyah, tentang kesurupan jin. Namun sebelum kita akhiri pertemuan ini, apabila ada yang masih penasaran dari santriawan, boleh saya kasih kesempatan untuk satu orang saja karena waktu ini yang mau bertanya. Oke, ini yang paling dulu, siap. Sebutkan namanya, kemudian tanyakan langsung. Perkenalkan, nama saya Ratih dari Probolinggo. Ustadz, kan Ustadz tadi berkata jika ruqyah itu hanya ada dalam fisik. Lalu bagaimana meruqyahnya? Lalu bagaimana dengan bagaimana cara meruqyahnya tersebut? Kan namun ketika tidak ada dalil yang menentukan untuk membacakan khusus untuk ruqyah tadi. Lalu dibacakan lalu dengan cara apa untuk meruqyahnya tersebut? Ya, sekian, syukron. Ya, terima kasih. Langsung saja, Ustadz. Sebuah pertanyaan yang bagus. Terima kasih. Ya, jadi bukan tidak ada dalil, ada dalilnya, ya. Kalau orang terkena penyakit fisik, yang ada dalilnya Nabi itu banyak, ya. Tadi ada dalilnya. Ketika Nabi SAW ada orang sakit, ya, sakit fisik, itu beliau nafasa alaihil muawwazat. Ya, beliau membacakan, meniupkan kepada orang itu al muawwazat, demam. Ya, insya Allah corona, kalau ada kena corona bisa diobati dengan itu, insya Allah. Dia doakan, kan doa itu. Kan akhirnya kan ada doa. Itu kan ini bentuk doa
dari Nabi juga. Itu kalau disebut ruqyah kan ada itu. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa sayyi'il asqam gitu. Itu kan bentuk doa ya, melindungi kita dari penyakit fisik. Ada ya. Nah, kasus yang apa itu? Seorang yang disengat oleh kalajengking, kan penyakit fisik. Apa obatnya? Kan dibacakan Al-Fatihah itu 3 kali kan. Nah, kalau itu boleh, ada contohnya dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah, ada yang begitu. Jadi cari saja contohnya, itu pasti ada untuk penyakit fisik gitu. Mendoakan orang yang sakit fisik gitu, itu adalah ruqyah yang disyariatkan, gitu saja. Betul. Jadi mendoakan orang yang kena penyakit fisik itu adalah ruqyah yang disyariatkan. Itu. Jadi kalau ruqyah yang tidak disyariatkan itu adalah tadi kata Ustadz, ruqyah yang disebut dengan jampi-jampi, jimat, itu tidak disyariatkan gitu. Oke, Ustadz, ini saya kira sudah jelas ya. Waktu juga yang membatasi kita, tapi alhamdulillah. Oh, Ustadz, bagaimana ini? Mau dikasih kesempatan dulu kepada kru. Oke, masih ada waktu ya. Oke. Ya, saya kasih waktu untuk satu orang lagi. Ya, itu yang di luar. Silakan masuk dulu. Tenang aja. Ini bisa? Ya, sebutkan namanya, kelas berapa, kemudian langsung tanyakan. Nama saya Jihan Jauharoh, asal Bangil. Saya mau bertanya, tadi Ustadz bilang kalau jin itu tidak bisa masuk dalam tubuh manusia. Tetapi saya pernah mendengar kalau ada sahabat Nabi yang mengadu kepada Nabi kalau sholatnya itu terganggu. Kemudian Nabi itu menepuk dadanya sambil berkata, ukhruj aduwallah. Keluarlah wahai musuh Allah. Itu gimana pendapat Ustadz? Sama apakah ada bacaan tertentu tentang ruqyah? Bacaan ruqyah tertentu? Ya, udah? Ya, terima kasih. Langsung Ustadz dijawab. Silakan itu mic-nya. Iya, baik, terima kasih. Iya. Ukhruj aduwallah. Itu memang banyak orang mengartikan keluarlah. Ya. Keluarlah. Nah, padahal coba kalau kita lihat Nabi SAW kalau musafir disebut apa? Khoroja kan? Masa keluar dari dalam? Apanya yang keluar Nabi itu kan? Kharaja Rasulullah ilal Madinah. Itu artinya Nabi pergi, ya kan? Nah, maka kalau di situ Nabi mengatakan ukhruj aduwallah, pergilah, jangan diartikan keluar. Jadi bahasa Arab itu luas. Nah, saya katakan tadi tidak bisa masuk, nempel iya gitu. Ya kan? Nempel iya tapi masuk enggak gitu. Nah, makanya kita perlu berdoa itu. Ya. Nah, jadi kalau ada orang diganggu mau sholat, diganggu pikirannya, banyak itu, ya. Nabi saja itu kan pernah itu ya, sholat saking mangkalnya si iblis itu, dia menyerang Nabi di dalam sholat dengan senjata apinya, itu pernah kan, itu. Sampai Nabi ketika sholat seperti orang silat menghindar. Ditanya oleh para sahabat, ada apa? Tadi iblis menyerang saya dengan senjata apinya, itu sampai begitu. Jadi ada, kalau dikatakan gangguan itu ada, tapi yang kita batasi itu gangguan dari dalam, bahwa jin itu masuk ke dalam, itu adalah masuk kepada ranah syirik nanti. Tapi bahwa apakah dia bisa mengganggu manusia secara fisik? Bisa. Makanya ada doa-doa yang diajarkan Nabi tadi, berlindung diri kan, itu. Ya, jadi katakan nempel bisa nggak? Bisa saja, gitu. Ya, dari luar ganggunya, bukan masuk. Makanya kalau kita katakan di ukhruj, lepaskan dia, lepaslah engkau, ya, pergi gitu. Nah, begitu nak ya, nah, gitu maknanya. Gitu. Ya.
Kemudian yang kedua tadi Ustaz katanya, tapi udah dibahas tadi, mungkin Iya. perlu diulangi. Bacaan Nah, ruqyah. kalau bacaan ruqyah terkait untuk mau sholat itu nggak ada, ya. Supaya berlindung diri, supaya nggak diganggu di dalam sholat itu nggak ada. Bahkan ta'awudz pun juga tidak disunahkan, ya. Makanya oleh Nabi kalau mau sholat kan tidak begitu menghadap kiblat, kata Nabi apa? Fakabbir, jangan beri jeda, itu. Jangan beri kesempatan setan itu masuk, itu. Makanya itu diperlukan konsentrasi kalau mau sholat. Begitu. Oke Ustaz, terima kasih. Iya. Saya kira kalau masih banyak pertanyaan ini karena waktu juga, masih ada bahasan lain yang dijadwalkan hari ini, itu bisa langsung ngobrol sama Ustadz. Ustadz nggak akan dulu pulang, bisa di sini ngobrol, kita tanyakan ke Ustadz ya. Untuk yang terakhir, Ustadz ada taujih, nasihat atau statement terakhir dari Ustadz untuk menutup acara ini. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Para pemirsa Persis TV yang saya muliakan dan yang hadir di ruangan ini, saya ingin menyampaikan bahwa mari kita berhati-hati dalam masalah ruqyah dan kesurupan jin ini, karena ini adalah masuk perkara gaib, ya. Karena itu kita hanya mempercayai dan meyakini apa yang sudah dinaskan oleh Nabi dengan jelas, ya. Sekali lagi saya ingin mengatakan, dalam masalah gaib itu tidak ada ijtihad, ya. Tidak boleh berjihad dalam masalah gaib karena kita nggak tahu gitu. Nah, sehingga karena itu mari kita berhati-hati, kita kembali bagaimana Nabi SAW mengajarkan. Jadi kesimpulannya bahwa ruqyah secara fisik itu ada nasnya dari Nabi dan bahkan diajarkan bacaannya oleh Nabi. Tapi ruqyah dalam arti mengusir jin, ya, atau penyakit-penyakit gaib itu tidak ada dalilnya dari Nabi. Dan kalau itu dilakukan, apakah itu menggunakan ayat Quran atau apa, maka kita terjatuh ke dalam ranah kesyirikan. Itu saja. Mari kita lindungi diri kita dari kesyirikan. Amin. Ya. Terima kasih Ustadz. Pemirsa Persis TV di mana saja berada, demikianlah sosialisasi keputusan Dewan Hizbah yang sudah disampaikan dan dijelaskan oleh Al Ustadz Kiai Haji Salam Rusyad LCMA. Untuk lebih jelasnya nanti akan diperjelas lagi oleh Ustadz atau oleh nanti dari Dewan Hizbah bagaimana tentang jin, kesurupan jin, ruqyah dan sebagainya, karena ternyata masalahnya tidak sesimpel itu, karena dulu pun waktu sidang sangat panjang sekali membahas itu. Namun karena waktu juga yang membatasi kita, jangan lupa agar kita banyak pahala, like and subscribe channel Persis TV. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita kali ini. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih Ustaz.